Pak Tom, selamat datang, selamat duduk di kursi panas, Pak Tom. Ini lulusan Harvard ini beneran Gus ya kalau ini ya. Pak Tom, tadi soal BUMN. Soal BUMN ini katanya Amin mau bikin koperasi. Ini ijazah Harvardnya asli loh. Oh asli. Ini kalau yang ini bukan tipu-tipu Gus ya. Pak Tom, tadi soal BUMN Pak Tom. Kalau katanya Gus Imin mau bikin koperasi itu hoax. Emang kalau Amin mau bikin apa Gus? Pak Tom, soal BUMN. Harap tenang, harap tenang. Ini saya jadi moderator debat KPU ini kalau gini nih. Halo teman-teman. Saya punya satu kata untuk Pak Menteri Erick Thohir. Apa tuh satu katanya? Boleh satu kata Pak Tom Lembong untuk Erick Thohir. Nih coba kita tenang dulu. Satu kata untuk Erick Thohir. Roar. Kenapa Pak Tom? Kenapa roar tuh? Sudah siap menerkam Pak Tom. Harap tenang dulu teman-teman. Tenang dulu ya semuanya. Harap tenang. Biar kita lanjut. Pak Tom, silakan Pak Tom. Teman-teman, ya kita sudah memasuki tahap-tahap akhir daripada kampanye. Ya, kami semuanya menganjurkan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk menteri-menteri, jangan panik. Itu dulu, ya. Kemudian, ya seperti kata Gus Imin, kata Pak Anies, ya kita selalu pakai akal sehat, ya pakai logika, ya masa BUMN mau dikonversi menjadi koperasi, nggak mungkin, ya. Saya sebagai co-captain yang membidangi substansi, materi, kebijakan, udah cari kemana-mana. Ya, jangan-jangan ada jubir kita yang pernah bilang begitu. Ya, udah cari kemana-mana, udah ketemu. Bukan orang kita. Bukan orang kita. Jadi ada FGD, ada focus group discussion, ya di salah satu markas kampanye kita di Brawijaya. Datanglah satu narasumber, namanya Pak Suroto PH. Ya, dia pakar koperasi. Dia mengusulkan. Ya, kami mendengarkan, kami menampung aspirasi. Tapi masa kemudian disebar bahwa itu sudah menjadi program resmi Anies Mohaimin. Ya, kalau itu bukan hoax, saya udah nggak tahu lagi deh. Mau pakai definisi apa untuk hoax ya. Jadi itulah terbelakangnya ya. Itu dulu. Nah, kemudian memang benar satu aspek ya, mungkin ini yang menciptakan kepanikan. Ya, hemat kami BUMN saat ini sudah terlalu dominan. Ya, sudah terlalu besar. Ya, dulu Pak Mohaimin lebih tahu daripada saya karena beliau jauh lebih senior, ya, sudah lebih lama di pemerintahan. Dulu hubungan bisnis antara BUMN dengan swasta jauh lebih akur, jauh lebih kolaboratif. Ya, BUMN beli dari swasta, swasta beli dari BUMN. Ya, sejak 10 tahun yang lalu diluncurkan satu program namanya Sinergi BUMN. Apa itu Sinergi BUMN? BUMN dianjurkan jangan lagi beli dari swasta. Ya, jangan lagi beli dari swasta. Kalau bisa, beli dari sesama BUMN aja. Itu permulaan dari semua atau banyak kesulitan ya bagi sektor swasta. Tiba-tiba BUMN nggak mau lagi beli dari swasta. Nah, lebih-lebih lagi, tahap berikutnya, BUMN masuk ke sektor-sektor yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh swasta. Ya, sebagai contoh, masa ada BUMN yang masuk ke bidang air kemasan? Gila kan?
apa udah begitu banyak merek, pasar sudah apa tersedia dengan baik, masa BUMN masuk lagi? Kenapa? Karena maunya beli antar sesama BUMN. Ya, jadi ini sudah tidak sehat. Ya, jadi mungkin itu yang menciptakan sebuah keresahan. Ya, kalau akan ada perubahan, kita akan mengembalikan BUMN kepada tempatnya. Ya, kita akan memberdayakan kembali sektor swasta dan BUMN harus menjalankan penugasan negara yang strategis. Ya. Ngotot Pak Lembong. Aku mau satu lagi ya, topiknya ekonomi juga nih, menarik. Boleh, silakan. Hilirisasi. Nah, jadi sepemahaman saya Pak, hilirisasi itu kan sebenarnya niatnya baik ya. Dia ingin meningkatkan kompleksitas ekonomi di Indonesia. Akhirnya Indonesia bisa menghasilkan barang-barang yang bernilai tambah lebih tinggi. Akhirnya kita tidak hanya mengekspor barang-barang setengah jadi, barang-barang raw material doang gitu. Tapi kita bisa mengekspor yang bentuknya itu lebih barang jadi, lebih mahal. Akhirnya skillnya masyarakat lebih tinggi dan segala macam lah gitu. Nah, tapi gitu sayangnya sekarang kesannya gitu di masyarakat tim 01 itu menolak ya, punya beberapa catatan tentang hilirisasi, praktik hilirisasi. Boleh nggak sih dikasih tahu ke kita hilirisasi yang ideal gitu itu stance-nya seperti apa? Baik, Manada. Pertama, kami khusus prihatin proses hilirisasi yang dijalankan di sektor nikel. Ya, dari pertambangannya sampai pengolahannya, smelternya. Ya, itu akan semakin banyak data-data yang keluar. Ya, sekarang sudah keluar, syukur berkat orang-orang tertentu ya yang justru menantang ya kita dengan senang hati menanggapi dengan data-data, fakta-fakta. Kelihatannya sebelah sana semakin tenggelam ya karena semakin banyak data realita menunjukkan bahwa proses ini memang sangat-sangat bermasalah dari segi keamanan pekerja, dari segi pencemaran lingkungan, dan bahkan dari segi nalar dunia usaha. Ya, karena apa? Kita sekarang membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok. Loh, siapa yang rugi? Rugi dong. Ya kan? Nah, rugi dong. Jadi, teman-teman, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sekarang ya. Teman-teman, mohon kita bareng-bareng, bareng-bareng merubah pengertian masyarakat. Ya, sebenarnya hilirisasi itu sekedar kata keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu industri pengolahan. Ya, jadi apa? Kalau gabah dikeringkan, digiling menjadi beras, itu juga pengolahan. Itu juga dari hulu ke hilir. Ya kan? Kalau kita olah buah sawit menjadi minyak mentah sawit, kemudian menjadi minyak goreng, itu juga pengolahan, itu juga boleh dibilang hilirisasi. Ya, tapi kalau itu peluru ajaib, seolah itu peluru ajaib, itu adalah senjata rahasia atau solusi sapu jagat. Ya, bentar lagi saya goreng kerupuk juga dibilang hilirisasi. Ya kan? Jadi teman-teman, sudah pasti kita mendukung berbagai industri pengolahan. Sudah pasti kita mendukung berbagai upaya-upaya wirausaha kita, ya, pengusaha kita untuk memberikan nilai tambah ya. Tapi bukan hanya di nikel, ya, dan harus sesuai nalar bisnis, sesuai logika bisnis, ya. Jadi itu kira-kira. Yang menarik ini, Pak Tom. Ini waktu debat keduanya Gus Imin. Sebelum Gus Imin diselepet SGIE. Sebelum Gus Imin diselepet itu ada yang bilang soal hilirisasi digital katanya ya. Itu emang ada atau keren-kerenan aja Pak Tom? Dengan penuh rasa hormat karena ini menyangkut seorang cawapres ya, berpotensi wapres Republik kita ya. Itu hemat saya keseleo lidah. Keseleo lidah ya. Karena apa yang mau dihilirisasi di dunia digital, ya kan, apa yang mau diolah, ya kan, data diolah menjadi data. Ya kan? Jadi mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, dan saya pun juga pernah kejadian keseleo lidah, kita semua juga pernah kejadian, tapi sekali lagi mungkin kita semua
bareng-bareng bisa meluruskan ya supaya mengembalikan itu pada tempatnya. Diolah dari data jadi data ya. Apakah itu juga mau kita istilahkan hilirisasi, ya kan? Ini ada yang menarik. Pak Tom boleh dilihatin nggak, Pak Tom, kaosnya nih? Selepetnomics. Ini kayaknya keluar gara-gara Caimin suka selepet-selepet nih. Caimin, emang apa selepetnomics, Caimin? Boleh Caimin, mau cerita dulu nggak soal selepetnomics sebelum Pak Tom? Iya, selepet itu kan sarung ya, lembut, lentur.